Assalamualaikum semua, selamat datang di Ini Kataku. So, welcome back to my channel Mas Gala. Gimana kalian kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam keadaan terbaik. Dan tentu aja seperti yang kalian sudah lihat di thumbnail dan judulnya, hari ini aku bakal buat sebuah video di segmen Ini Kataku, yaitu segmen yang bener-bener original banget dari channel YouTube aku. Dimana di segmen ini tuh aku bakal bahas sesuatu yang mungkin bisa menjadi insight atau bisa menjadi hal-hal yang positif yang bisa kalian pelajari dalam hidup kalian. Oke teman-teman, jadi topik yang aku bakal angkat di video kali ini yaitu topik tentang insecurity. Mungkin kalian gak asing lagi dengan kata insecurity. Ya, insecurity itu basically itu adalah perasaan dimana kita tuh kayak minder dan selalu membanding-bandingkan kekurangan yang kita punya dengan kelebihan yang orang lain punya. Ya, jadi aku bakal mulai video ini dengan menceritakan pengalaman tentang insecurity yang aku punya dan gimana sih cara aku menghandle insecurity yang aku punya menjadi sesuatu yang aku syukuri. Oke teman-teman, jadi insecurity yang aku punya itu terletak pada suaraku yang mungkin itu tuh nggak sinkron sama badan yang aku punya. Jadi kalau misalnya kalian yang udah pernah lihat aku secara langsung, aku tuh punya badan yang besar, yang cowok banget. Tapi begitu kalian dengar suaraku, itu tuh nggak sinkron gitu loh. Karena suaraku tuh kayak agak kedengaran seperti suara cewek juga. Ya itu aku masih menerima, dan itu terjadi udah lama banget dari aku kecil dan sampai SMK pun udah itu tuh udah aku sadari sendiri. Tapi akhirnya aku merasa kenapa ini menjadi insecurity yang aku punya itu terjadi pada saat aku SMK, karena itu menjadi bahan bulian yang cukup mengganggu buat aku sendiri. Jadi teman-teman yang waktu itu membuli aku di SMK, mereka bilang bahwasannya, wah badan besar kok, suaranya kok kecil, terus kayak dihina-hina, dibully terus. Itu tuh berlangsung sampai 3 bulan, dan jujur aku merasa aku udah gak kuat lagi dan pengen banget keluar daripada sekolah pada saat itu. Dan setelah 3 bulan mereka membuli aku, akhirnya aku udah mulai terbiasa dan mulai ya udahlah menerima aja gitu kan. Tapi impact daripada bulan-bulan mereka tuh berlanjut sampai setelah mereka abisnya membuli aku gitu loh. Jadi setelah 3 bulan mereka membuli aku, itu tuh bekasnya tuh masih ada sampai selanjutnya, yaitu aku kayak kurang pede gitu ngomong di depan orang, karena takutnya pas aku ngomong di depan orang, mereka udah ekspektasi, wah pasti suaranya bagus, besar gitu. Tapi setelah mereka dengar ternyata kayak gini gitu kan, kayak nggak sinkron. Itu adalah ketakutan terbesar aku tuh dulu. Nah jadi setelah beberapa bulan aku sekolah dan setelah kejadian bulian itu selesai dan orang-orang yang membuli pun sudah sadar dan ada beberapa yang keluar karena melakukan pelanggaran, aku senang banget waktu itu. Jadi di sekolahku tuh ada kelas khusus latihan berbicara, dan pada saat itu di regu itu atau kelompok itu aku diutus sebagai ketua. Aku nggak ngerti kenapa, padahal aku kurang tegas dan nggak tahu kenapa bisa-bisanya anggota-anggota pada milih aku. Jadi mulai dari saat itu aku merasa kayak ternyata untuk jadi pemimpin atau untuk menjadi suatu contoh itu tuh nggak harus yang perfect gitu loh. Buktinya kayak aku yang punya suara yang nggak sinkron dan itu menjadi bahan bulian pada awalnya, itu tuh ditunjuk sama orang gitu kan. Nah itu salah satu cerita tentang insecurity yang aku punya. Dan ya jadi setelah kejadian dimana aku dipilih menjadi ketua, itu tuh aku merasa kayak wow, aku harus bersyukur banget tentang apa yang aku punya sekarang. Dan ya jadi setelah lulus dari SMK pun aku mengalami kejadian dimana aku merasa aku harus mensyukuri tentang apa yang aku punya, yaitu walaupun suaraku seperti ini, aku harus syukuri. Jadi ya karena aku sekarang itu jaga di tempat tetehku atau kayak jaga tokonya gitu, aku sempat menerima pelanggan-pelanggan atau orang-orang yang belanja di warungnya. Itu tuh kayak pada awalnya mereka tuh manggil aku tuh Pak ya, karena ya mungkin kalian bisa lihat muka aku tuh kayak muka tua gitu ya. Jadi manggil, Pak, ini berapa harganya? Terus setelah aku mengeluarkan suaraku, mereka yang tidak tahu tentang aku tuh umurnya berapa, mereka tuh langsung kepanggil kayak, oh mas berapa? Kadang-kadang ada yang langsung manggil D gitu loh. Saking apa namanya mereka, wah suaranya ternyata nggak setua itu ya, berarti bukan bapak nih gitu. Jadi itu adalah ya hal yang aku syukurin juga. Dan jadi setelah beberapa pengalaman yang aku lalui tentang insecurity yang aku punya, aku kayak menyadari bahwasannya aku punya nih formula bagaimana cara mengatasi insecurity yang kita punya menjadi sesuatu yang kita syukuri. Yang pertama, aku pengen kasih disclaimer dulu bahwasannya insecurity menurut aku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, insecurity yang bisa dirubah dan insecurity yang tidak bisa dirubah. Nah, insecurity yang bisa dirubah itu contohnya adalah insecurity tentang mungkin kita punya badan yang tidak
ideal atau tidak menarik sama kayak orang lain gitu, itu masih bisa dirubah. Tapi untuk insecurity yang aku punya ini nggak bisa dirubah karena memang itu faktor biologi yang aku punya. Jadi kayak ya udah nggak bakal bisa dirubah karena memang yang merubah itu kan dari diri sendiri atau dari dalam gitu, dari genetiknya. Aku pengen kasih ini gimana sih tips-tips cara ya kan untuk mengatasi ke-insecurity-an yang kalian punya, khususnya untuk insecurity yang tidak bisa dirubah seperti punya aku ini. Jadi tips yang pertama itu kalian harus sadari apa keuntungan-keuntungan yang kalian punya tentang insecurity yang tidak bisa kalian rubah. Contohnya yaitu insecurity tentang tinggi badan kalian yang mungkin itu nggak terlalu tinggi dan masih banyak teman-teman kalian yang lebih tinggi daripada kalian. Sadarilah bahwa kalau misalnya kalian lihat orang yang tidak terlalu tinggi, itu mereka cenderung lebih tidak sering disuruh-suruh atau mungkin diberi beban yang berat. Kalian pasti tahu kan? Nah, itu adalah sesuatu yang mungkin awalnya kalian kayak, ya Allah pengen banget kayak orang-orang. Tapi kalian pasti bakal senang gitu karena kalian tidak akan selalu dibebani untuk hal-hal yang mungkin kalian tidak sanggup gitu. Contohnya kayak untuk menjadi, kalau di sekolah nih untuk menjadi komandan itu kan berat banget ya. Tapi memang itu membanggakan sih. Tapi ya agak susah. Jadi kalian harus bersyukur yang punya badan yang tidak terlalu tinggi. Kalian harus bersyukur karena kalian tidak ditunjuk untuk menjadi pemimpin upacara pada saat itu karena itu susah. Tapi kalau misalnya, ya ini harusnya disyukuri nomor 2 gitu. Kalau misalnya kalian punya badan yang tidak terlalu tinggi, tapi kalian berani menjadi pemimpin upacara pada saat upacara, itu kalian bakal dilihat spesial. Kenapa? Nih ya, kalau kalian lihat orang-orang yang udah tinggi-tinggi gitu badannya, terus mereka menjadi kayak petugas upacara, orang tuh kayak udah expect-nya kayak udah biasa gitu. Ah iyalah, dia kan tinggi juga, mungkin dia anak paskibra juga, itu udah biasa banget. Tapi kalau misalnya orang-orang yang punya badan yang standar atau tidak tinggi-tinggi banget, tapi mereka menjadi kita bilang sebagai pemimpin di tengah-tengah lapangan itu, orang tuh bakal expect banget, wow, kecil-kecil cabai rawit gitu kan. Coba kalian pikirin, kalau orang tinggi gak bakal dibilang kayak gitu. Makanya syukuri aja tentang insecurity yang kalian punya, karena itulah yang membuat kalian menjadi mungkin jarang disuruh, tapi setelah disuruh kalian bakal puji-puji banget, lebih kayak kecil-kecil cabai rawit. Nah, kalian harus sadari itu. Jadi ya udah, karena itu nggak bisa dirubah, karena ya udah itu udah ketetapan yang dikasih sama yang di atas. Itulah yang terbaik buat kalian, jadi syukurin aja. Oke teman-teman, jadi itu dia video aku. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik like di video ini dan juga subscribe ke channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Kalau sudah klik tombol subscribe, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi. Jadi nanti kalau ada video baru kalian bisa langsung tonton. Dan teman-teman, jadi kalau misalnya kalian mau kirim salam atau saran video ke aku, selain bisa dari komen di bawah, bisa langsung juga follow sosial media aku di sini di Facebook dan Instagram. Silahkan follow teman-teman, aku bakal seneng banget kalau misalnya kalian mau dibagi sama aku daripada sosial media aku. Jadi silahkan di follow teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan panjang lebar kali tinggi ini berguna buat kalian. Semoga kalian lebih bersyukur tentang apa yang kalian punya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.